Sahabat terkasih, mari kita dengarkan seri Peneguhan Iman dengan topik Aku Mau Percaya. Tetapi, seri ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar baptisan, gereja, dan komitmen iman. Ketika Anna pertama kali mendengar tentang Yesus dan pengampunan serta hidup kekal yang ditawarkannya, ia pun merasa telah menemukan sesuatu dan pribadi yang layak ia percaya. Setelah yakin bahwa Yesus adalah Allah, ia ingin mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Namun, ia khawatir orang tuanya keberatan karena keluarganya memeluk kepercayaan dan tradisi yang lain. Ia bertanya-tanya, apa yang akan mereka katakan tentang keputusannya. Di luar dugaan, mereka tidak menentang pilihan Anna. Itu hidupmu dan kepercayaanmu, ibunya berkata. Namun, sang ibu juga menegaskan bahwa Anna tidak boleh dibaptis sebelum ibu dan ayah Anna meninggal dunia. Sebagai anak tunggal, kamu harus melaksanakan ritual sesuai tradisi kita pada pemakaman kami. Kalau kamu sudah dibaptis dan tidak bisa melakukannya bagi kami, siapa yang akan melakukannya? Anna berada dalam posisi yang sulit. Ia ingin mengikut Yesus, tetapi sebagai anak yang patuh kepada orang tua, ia juga ingin menghormati keinginan orang tuanya. Ia memilih untuk menahan diri. Jika ia belum bisa dibaptis, berarti ia belum bisa menjadi seorang Kristen. Begitu pikirnya. Henry juga masih meragukan hal yang sama, tetapi untuk alasan yang berbeda. Rutinitas akhir pekannya sudah tertata rapi. Hari Sabtu ia habiskan bersama keluarga. Setiap hari Minggu ia bermain bulu tangkis di pagi hari bersama teman-teman. Atau kalau lelah, ia bangun dan menikmati sarapan lebih siang. Jadwalnya menyenangkan dan ia menyukai fleksibilitas yang ada. Ia merasa berat membayangkan harus bangun pagi-pagi setiap hari Minggu demi pergi ke gereja. Kalau aku jadi orang Kristen, aku akan kehilangan kebebasan ini. Begitulah alasannya. Mungkin Anda punya keprihatinan yang sama seperti yang dialami Anna dan Henry. Mungkin Anda memiliki berbagai keraguan dan pertanyaan yang perlu dibereskan sebelum Anda memutuskan menjadi seorang Kristen. Jangan khawatir, pemikiran-pemikiran tersebut wajar karena Anda sedang mempertimbangkan keputusan yang sangat penting. Hal itu menunjukkan Anda serius mempertimbangkan iman Kristen dan ingin memastikan bahwa semua persoalan yang mungkin timbul telah dipikirkan baik-baik sebelum Anda menjawab ya kepada Allah. Persoalan-persoalan tersebut tidak mudah dibereskan, dan kami memahami peliknya perasaan Anda. Meski demikian, kami mendorong Anda untuk terus bertekun mencari kehendak Allah. Teruslah bertanya dan mencari kebenaran. Allah akan menjawab karena Dia mengasihi Anda. Dia ingin Anda mengenalnya agar Anda menerima karunia keselamatan yang ditawarkannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Sementara itu, kami berharap dapat menjawab sejumlah pertanyaan yang sering diajukan
tentang arti sesungguhnya menjadi seorang Kristen. Sebagian orang ragu-ragu mengikut Tuhan karena takut ada banyak hal yang dituntut dari orang Kristen. Mungkin mereka membayangkan harus menjadi orang baik atau harus mematuhi banyak ritual dan praktik, seperti dibaptis dan pergi ke gereja. Mungkin Anda juga bertanya-tanya, apakah menjadi seorang Kristen berarti harus berkomitmen pada hal-hal yang belum siap Anda jalani? Mari kita pelajari sebagian pertanyaan tersebut. Mengapa saya perlu dibaptis? Yesus sendiri dibaptis, dan Dia memerintahkan kita untuk dibaptis. Sebagian gereja melakukannya dengan membenamkan Anda ke air, sedangkan gereja lain akan memerciki atau menuangkan air ke atas kepala Anda di hadapan seluruh jemaat. Baptisan adalah pengakuan iman kita di depan umum. Baptisan adalah tanda lahiriah dari perubahan yang terjadi secara batiniah. Suatu pengumuman tentang keputusan kita untuk mengikut Yesus dan lambang dari penyatuan diri kita dengannya dan dengan kematian serta kebangkitannya. Alkitab mengatakan, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 3 sampai ke 4. Bagian kedua, haruskah saya dibaptis untuk diselamatkan? Gereja mungkin mendorong atau bahkan mendesak Anda untuk dibaptis segera setelah Anda percaya kepada Allah. Sehingga bisa jadi Anda bertanya-tanya, apakah Anda harus dibaptis untuk diselamatkan? Jawaban singkatnya adalah tidak. Baptisan adalah tanda keselamatan, bukan syarat untuk memperoleh keselamatan. Alkitab jelas menyatakan bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus lewat kematian serta kebangkitannya dan bukan oleh hal lain. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tak ada perbuatan apapun, baik ritual, tradisi, maupun tindakan yang dapat menyelamatkan kita. Namun, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, baptisan adalah sesuatu yang dikehendaki Yesus untuk kita lakukan. Karena itu menunjukkan bahwa kita telah memutuskan mengikut Dia. Baptisan menjadi deklarasi iman kita di depan umum. Keluarga Anda mungkin keberatan Anda dibaptis karena mereka tidak ingin Anda menyatakan iman baru Anda secara resmi. Atau karena mereka tidak mengerti mengapa Anda perlu dibaptis. Mungkin
Anda perlu menjawab keprihatinan mereka dan menjelaskan alasan Anda ingin dibaptis. Mintalah hikmat dan kekuatan dari Allah untuk berbicara kepada mereka dengan kepekaan dan untuk menentukan saat yang tepat untuk dibaptis. Bagian ketiga, mengapa orang Kristen pergi ke gereja? Haruskah saya ke gereja ketika menjadi seorang Kristen? Anda perlu memahami apa itu gereja. Saat menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, Anda masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang telah mengambil keputusan yang sama. Paulus, pengikut Kristus mula-mula, menyatakan bahwa kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Kita yang disatukan dalam iman telah dipanggil untuk menyembah Allah bersama-sama. Alkitab mendorong orang percaya untuk bertemu secara berkala agar dapat bersama-sama memuji Allah, mempelajari Alkitab, saling mendukung dan saling menolong. Dalam upaya kita untuk bertumbuh makin dekat kepada Allah di tengah tantangan hidup yang kita hadapi, saudara-saudari seiman dapat membantu, menasihati, mengilhami, dan mendoakan kita. Pertemuan saudara-saudari seiman untuk bersama-sama menyembah Allah secara berkala, itulah yang disebut gereja. Gereja dapat berupa pertemuan yang tersusun rapi atau bersifat formal di suatu gedung yang dirancang untuk tujuan tersebut. Atau perkumpulan bersifat informal di rumah seseorang. Yesus berjanji, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Kami mendorong Anda untuk bergabung dengan gereja lokal di sekitar tempat Anda, agar iman Anda dapat bertumbuh di sana. Jika Anda menghadapi tantangan dalam menghadapi gereja, baik karena aturan yang menghalangi Anda beribadah di gereja, atau karena ditentang keluarga dan komunitas, kami mendorong Anda meminta hikmat dan pertolongan Allah dalam menemukan cara-cara lain untuk bertemu dengan sesama orang Kristen, supaya mereka dapat mendukung Anda. Bagian keempat, jika saya menjadi seorang Kristen, apa yang harus saya perbuat? Apakah berarti saya harus menjadi baik? Banyak orang merasa tidak layak diampuni dan diterima oleh Allah karena banyaknya dosa, kelemahan, dan kekurangan dalam karakter mereka. Mungkin mereka bergumul dengan perasaan bersalah atas hal-hal yang pernah mereka lakukan di masa lalu, atau dengan perasaan gagal karena berbagai kecanduan dan kekurangan di masa kini. Mungkin Anda juga berkata, "Oke, aku percaya Yesus sudah mati dan bangkit untukku, dan aku mau mengikut Dia. Namun, rasanya aku tidak akan mampu memenuhi apa yang Dia mau dari hidupku. Aku tidak cukup baik." Kami ingin meyakinkan Anda pada kebenaran yang melegakan ini. Anda tidak perlu menjadi orang baik untuk diselamatkan oleh Allah. Kita semua diselamatkan karena kasih karunia Allah,
bukan karena perilaku baik kita. Alkitab mencatat banyak peristiwa tentang Yesus yang secara pribadi menjangkau para pelacur, pejabat korup, pesina, dan orang-orang yang paling dipandang rendah dan dibenci. Bahkan, dia memberikan perhatian terbesarnya kepada mereka yang merasa paling tidak layak dan tersingkirkan di masyarakat. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Demikian dia menjelaskan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus 2 ayat 17. Bagian kelima, menjadi seorang Kristen itu sulit bukan? Ketika menjadi seorang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus, yaitu mencerminkan citra Yesus dengan bertumbuh makin menyerupai karakternya. Hal itu terlihat sulit, bahkan mustahil, ketika mengingat betapa berdosanya kita. Namun, Allah tidak menaruh beban berat untuk kita pikul. Kita tidak perlu berusaha menjadi baik dengan kekuatan kita. Sebaliknya, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Allah dan makin dekat kepadanya, Dia akan berkarya dalam hidup kita. Seiring waktu, Dia akan mengubah hati kita sehingga kita pun rindu memenuhi standar-standarnya. Dia juga akan memampukan kita melakukannya. Yesus sendiri meyakinkan kita bahwa mengikut Dia tidaklah seperti memikul beban berat. Katanya, "Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atasmu ringan." Matius 11 ayat 29 sampai 30 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Pada saat yang sama, kita harus rela dan siap mencari pertolongan Allah, baik untuk meninggalkan segala kebiasaan, praktik, dan sikap yang tidak menghormati atau menyenangkannya, maupun untuk melakukan hal-hal yang menghormati dan menyenangkan Dia. Alkitab menyebutkan sejumlah perbuatan dan sikap berdosa yang harus ditinggalkan, serta sifat-sifat saleh yang akan kita kembangkan seraya kita bertumbuh dalam hubungan dengan Allah. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Intinya, menjadi seorang Kristen berarti memasuki hubungan dengan Allah dan bukan soal menaati serangkaian aturan dan ketentuan. Ketika Anda semakin mengenal Yesus dan semakin dekat kepadanya, dengan sendirinya Anda akan rindu untuk hidup menyenangkannya. Di saat yang sama, Dia akan menolong Anda
dengan memberi Anda kekuatan, hikmat, dan bimbingan untuk mengikuti jejak langkahnya. Mengambil keputusan untuk mengikut Yesus memang menuntut komitmen Anda. Jika Anda merasa komitmen itu sulit untuk dilaksanakan, Anda tidak sendirian. Saudara-saudari seiman yang sudah lama menjadi Kristen pun masih bergumul. Sebagian orang yang menghadapi dilema seperti yang dihadapi Anna telah memutuskan mengikut Yesus, tetapi perlu menunggu beberapa waktu sebelum dibaptis. Mereka baru melakukannya setelah orang tua mereka akhirnya menerima keputusan mereka. Sebagian orang, seperti Henry, butuh waktu cukup lama untuk merasa terbiasa pergi ke gereja setiap hari Minggu. Selain itu, banyak orang percaya masih bergumul hari demi hari untuk berperilaku seperti Yesus. Jadi, jangan berkecil hati. Allah mengerti kebimbangan dan keraguan Anda. Mengikut Yesus adalah suatu perjalanan. Allah senang melihat langkah iman Anda yang pertama. Dan jika Anda terus mencarinya, Dia akan memberikan hikmat dan bimbingan kepada Anda untuk mengikuti Dia. Dia bukan Allah yang penuntut, melainkan Allah penuh kasih yang akan menghormati kerinduan Anda yang tulus untuk mengikut Dia. Dia akan mengutus Roh-Nya untuk hidup di dalam hati Anda dan membimbing Anda di sepanjang perjalanan iman Anda. "Aku datang kembali kepadamu," katanya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 18 dan 26. Menjadi seorang Kristen berarti menerima dan mempercayai hal-hal berikut ini. Pertama, Allah menciptakan kita untuk memiliki hubungan kasih dengannya. Kedua, namun kita semua telah berbalik melawan Dia dengan menjalani hidup menurut standar-standar kita sendiri dan menolak otoritasnya. Ketiga, itulah yang menjadikan kita berdosa dan kematian menjadi hukuman dosa. Keempat, namun Allah telah menyediakan jalan keluar bagi kita dengan mengutus Yesus Kristus, Anak-Nya, untuk mati bagi kita. Kelima, Yesus mati, tetapi bangkit lagi pada hari yang ketiga. Dengan itu menunjukkan bahwa Allah telah menerima pengorbanannya yang menggantikan kita. Keenam, inilah karunia keselamatan dari Allah. Kita tidak pantas menerima pengampunannya, dan itu pun tidak dapat kita upayakan sendiri dengan cara apapun. Hanya oleh kasih karunia-Nya kita dapat diampuni dan diselamatkan. Pernyataan-pernyataan ini adalah pokok-pokok kebenaran dasar Injil yang perlu Anda tanamkan dalam hati Anda sekarang. Allah akan menolong Anda
menghadapi masalah-masalah tentang baptisan, komitmen ke gereja, dan kehidupan iman yang akan Anda mulai jalani bersamanya. Dan kehidupan iman yang akan Anda mulai jalani bersamanya. Jika Anda sudah siap mengikut Yesus, ambillah keputusan sekarang juga. Katakanlah kepada Allah secara pribadi bahwa Anda percaya kepada Yesus, Anak-Nya, bahwa Dia telah mati demi Anda di kayu salib dan bangkit kembali, dan bahwa Anda mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Allah selalu mendengarkan, jadi berbicaralah seolah-olah Dia ada di hadapan Anda. Apabila mungkin, carilah seorang teman Kristen untuk berdoa bersama Anda dan menjadi saksi keputusan Anda. Anda bisa mengucapkan doa penyerahan diri seperti ini. Isinya mencakup pokok-pokok kebenaran Injil. Kata-kata dalam doa ini hanyalah panduan, karena yang penting adalah ketulusan doa Anda. Dan itulah yang terpenting bagi Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, aku sadar aku telah berdosa terhadap-Mu. Aku percaya Yesus adalah Anak-Mu, bahwa Dia telah mati di kayu salib demi menanggung hukuman dosaku, dan bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati sebagai buktinya. Sekarang aku mau menerima pengampunan penuh serta hidup kekal yang Engkau tawarkan. Aku menerima Yesus sebagai karunia-Mu untuk keselamatanku. Amin. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Yesus dan kebenaran-kebenaran Injil, silakan hubungi kami agar kami dapat merekomendasikan bacaan-bacaan yang berguna bagi pertumbuhan iman Anda. Itu tadi seri Peneguhan Iman dari Our Deliberate Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup pada lebih banyak orang. Tuhan memberkati.